Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya menyapa Anda dengan kabar baik dan kebenaran yang memerdekakan. Topik kita kali ini adalah tentang kekuatan identitas, power of identity. Sangat penting kita mengetahui identitas kita, karena identitas akan menentukan dan sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita berperasaan. Dunia akan memberikan identitas kepada kita sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita, perilaku dan tindakan kita. Contoh, seorang suka hobi minum, mabuk, orang akan memberikan nama identitas dengan nama si pemabuk. Kalau ada orang suka ribut, bertengkar, di mana-mana dia kegaduhan, orang akan menyebut dia, oh si tukang ribut, atau si nakal, atau siapapun. Itulah hal-hal yang mungkin negatif. Tapi ada juga orang mendapat identitas yang baik dari hal-hal yang positif. Contoh, seorang yang rajin, oh dia anak yang rajin itu ya, oke. Ada juga yang punya prestasi dalam olahraga dan dalam hal yang lain. Oh, si juara itu ya. Ya, baik dari hal positif dan negatif. Orang akan mendapatkan identitas dari dunia dari apa pencapaian dia, apa yang dia lakukan. Tapi bagaimana pandangan Tuhan, perspektif Alkitab, Injil tentang identitas kita? Kita baca Alkitab kita di kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya. Anak Allah, itulah identitas setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan mendapatkan kuasa. Children of God, anak nih debata. Jadi Bapak Ibu yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda menjadi orang yang disebut dengan anak-anak Allah. Seperti apa anak-anak Allah? Dari 10 ayat 10 berkata, oleh karena kehendaknya kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Kitab juga berkata kita telah dibenarkan. Jadikan orang benar, dosa-dosa kita dibayar. Itulah identitas kita hari ini. Bagi orang percaya, Anda bukan lagi orang berdosa, karena tidak mungkin orang berdosa adalah anak Allah. Sedangkan Allah sendiri adalah kudus, benar, sempurna, sehingga DNA-nya tidak mungkin berdosa. Anda sekarang adalah DNA daripada Yesus Kristus setelah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan identitas itu adalah diberikan sekali untuk selama-lamanya. Artinya, kenapa Anda punya identitas seperti itu? Itulah yang disebut dengan kabar baik, Injil, kasih karunia. Dunia memberikanmu dan sebenarnya identitasmu di luar Tuhan adalah orang berdosa. Karena kita dilahirkan daripada dosa. Itu yang sebenarnya. Dan ditambahkan lagi dengan perilaku-perilaku dosa. Atau mungkin juga perilaku-perilaku baik. Tetapi sebenarnya kita semuanya adalah orang berdosa. Tetapi dalam Kristus Yesus, kita telah dibenarkan oleh darahnya. Oleh hanya karena kasih karunia. Kasih karunia itu sendiri artinya adalah mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan yang sangat besar, yang tidak layak kita terima, tidak mungkin kita capai. Oh,
bisa kita capai. Kita bisa selamat kok. Dengan apa? Orang berpikir dengan perbuatan baik. Seperti yang diajarkan agama. Seluruh agama mengajarkan perbuatan yang baik. Tapi Alkitab berkata, kita tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Karena sebaik apapun perbuatan kita, tidak akan mencapai standar kekudusan dan kebenaran Tuhan. Buktinya adalah seorang Musa yang langsung menerima hukum Taurat daripada Tuhan, hukum agamawi. Hukum Taurat adalah mendasari hukum agamawi, yaitu tentang perbuatan baik dan larangan, anjuran dan larangan. Musa sendiri yang adalah orang yang luar biasa, dan secara perbuatan dan sebagainya memang sampai hari ini dia adalah harus diakui orang yang nabi yang terhebat. Tapi kita tahu akhir hidup Musa adalah tidak sampai kepada tujuan, yaitu memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan berkata, engkau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian karena engkau tidak menghormati aku. Katakan Musa tidak menghormati Tuhan. Wah, kenapa seorang Musa gagal dalam menaati hukum Tuhan? Kalau seorang Musa saja gagal untuk melakukan hukum Tuhan, apalagi saya, tak akan bisa melampaui seorang Musa. Artinya, dengan melakukan hukum Taurat, mustahil saya diselamatkan. Mustahil saya disebut anak Allah. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, puji Tuhan, haleluya, saya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mendapatkan keselamatan. Saya disebut anak Allah, dan identitas itu adalah selamanya. Kenapa selamanya? Karena itu adalah pemberian, bukan hasil usaha saya. Kalau itu hasil usaha saya, bisa gagal, karena mungkin tidak selamanya perbuatan saya sempurna di hadapan Tuhan. Tapi darah Yesus selamanya sempurna di hadapan Tuhan, dan darah itulah yang menyempurnakan saya. Jadi orang-orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau meminta Anda untuk terus menyadari identitas itu. Kita tidak menjadi anak Tuhan sedang memuji, menyembah, atau sedang memberitakan firman Tuhan, atau sedang menolong orang, atau sedang berpuasa, atau sedang bersorak-sorai melompat-lompat memuji Tuhan, atau sedang membantu atau melakukan perbuatan-perbuatan baik lain. Bukan. Selamanya kita anak Allah. Bukan pada hari Minggu saja waktu Anda di gereja, tapi 7 hari seminggu, 24 jam sehari, 365 hari setahun, bahkan seumur hidup. Setelah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda disebut anak-anak Allah. Teruslah menyadari itu, teruslah menyadari identitas Anda, maka Anda akan berkemenangan, dan Anda akan bertindak sebagai identitas itu. Perhatikan, identitas itu adalah pemberian, bukanlah hasil usaha Anda. Bertindaklah sebagai anak-anak Allah terus-menerus, dan nikmatilah sebagai anak Tuhan selamanya. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.